Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Kana melihat sebatang pohon dan melihat bambu tipis. Dia mematahkannya dan meniupnya. Kana mendengarkan suaranya. Sridhar melihat ke dalam pikiran Yasoda dan kemudian berhenti karena dia tidak menemukan apapun. Di sana Kana mulai memainkan bambu sebagai seruling. Kana memainkan seruling dan suaranya yang merdu terdengar di mana-mana di dunia. Dan orang-orang Gokul mulai bangun oleh suara merdu ini. Dewa Wisnu tersenyum. Kana berjalan menuju rumahnya sambil memainkan seruling. Kana memainkan seruling di rumahnya. Lalu suara merdu itu membangunkan semua orang. Gurudev berkata, Kana memainkan seruling. Dia takjub melihat Kana. Yasoda dan Nanda melihat Kana dan terkejut. Brahma raksasa tidak tahan dengan suara itu dan mengatakan, tidak Narayan. Brahma raksasa mulai mengeluarkan darah dari kepalanya lalu dia jatuh dari gunung. Yashoda memeluk Kana. Gurudev mengatakan bulu merak dan wajah manis memainkan suara termanis di dunia ini dan ini semua adalah ciri-ciri Dewa Wisnu. Yashoda bertanya, bagaimana kamu bisa memainkan seruling baru ini? Kana berkata, Gurudev memberitahuku bahwa suara termanis di dunia ini akan membangunkanmu dan menyelamatkanmu. Kana berkata, Ibu karena iblis itu. Perayaan telah berhenti. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yasoda berkata, jangan khawatir Kana. Semua orang mulai menari lagi dan perayaan dimulai saat manisan dibagikan. Kana berpikir, saat aku memainkan seruling. Suara apa yang kudengar itu dan siapa dia? Narada Muni bertanya, tapi Prabu, suara apa yang Kana dengar dan mengapa dia merasa berbeda? Dewa Wisnu mengatakan bahkan aku tidak tahu. Hanya Dewi Laksmi yang tahu itu. Di bar sana, para wanita dan Kirti berlari di belakang Radha. Kirti mengatakan, Radha berhenti. Tolong kenakan gaunmu. Kami harus membuatmu siap untuk perayaan ulang tahun. Radha berhenti dan berkata, tidak ibu. Aku Radha. Aku tidak akan mendengarkan siapapun. Kirtida mengatakan, Radha lihat perhiasan ini dan pakailah. Itu terlihat sangat indah. Radha berkata, ibu aku tidak akan datang untuk ulang tahunku dan itu tidak akan dirayakan kecuali aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Kemudian Radha menutup pintu. Brij Banu mengetuk pintu dan berkata Radha buka pintunya. Radha mengatakan pintunya tidak terkunci. Mereka kemudian masuk. Brij Banu mengatakan, Radha katakan padaku apa yang kamu inginkan. Radha bilang aku tidak tahu apa yang kuinginkan. Brij Banu berkata tutup matamu dan hal pertama yang terlintas di benakmu adalah apa yang kamu inginkan. Setelah menutup matanya Radha mengatakan Kana. Brij Banu mengatakan Kana. Radha bilang aku ingin Kana sebagai hadiahku. Brij Banu bertanya, mengapa Kana? Radha mengatakan ayah. Sekarang aku ingin Kana hanya untuk hadiah. Brij Banu mengatakan, bagaimana aku bisa menghadiahkannya padamu? Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Radha mengatakan, jika aku tidak mendapatkan Kana sebagai hadiah maka aku tidak akan merayakan ulang tahunku. Kemudian Radha tidur. Brij Banu keluar dan berdoa kepada Dewi Laksmi agar meminta tolong beri Radha apa yang dia inginkan. Laksmi tersenyum dan berkata, Prabu kamu harus memenuhi keinginan ini. Dewa Wisnu berkata, tapi Dewi bagaimana aku bisa memenuhi keinginan ini? Laksmi bilang kamu berjanji padaku Dev. Aku menginginkanmu dan tidak ingin yang lain. Di Gokul. Balram mengatakan Kana bagaimana kamu menghasilkan suara yang bagus dari seruling biasa yang terbuat dari bambu ini? Kana berkata karena aku meniup seruling dengan bakatku. Kana berjalan di bar sana.
Rada sedang tidur dan dia bangun mendengar suaranya. Rada mengatakan, siapa yang memainkan suara manis ini? Rada mulai mengikuti suara itu dan pergi. Dia keluar rumah tanpa ada yang tahu. Kirtida berkata kepada Jatila, bahwa aku merasa sepertinya Rada pergi keluar. Jatila mengatakan Rada sedang tidur. Rada berlari menuju Gokul mengikuti suara tersebut. Kana memainkan seruling dan Rada berlari melihat Kana memainkan seruling. Rada menghentikan Kana dan berkata, apa yang kamu mainkan? Kana mengatakan, itu serulingku dan aku memainkannya. Rada mengatakan, aku Rada. Aku tidak ingin mendengarkan siapapun. Mainkan lagi serulingnya karena aku ingin mendengarkan. Kana mengatakan, aku adalah putra Yasoda dan aku melakukan sesuatu hanya jika aku mau. Rada mengatakan, aku bisa menari dengan kecepatan lebih cepat dari musikmu. Kana kemudian mengatakan, tunjukkan tarianmu dan aku akan memainkan serulingku. Kita lihat siapa yang menang. Kana bermain seruling dengan cepat dan Rada menari secara bersamaan. Brijbanu bertanya pada Kirtida di mana Rada, karena dia tidak ada di kamarnya. Kirtida bilang, aku tidak melihatnya keluar, tapi aku merasa dia pergi ke suatu tempat. Brijbanu memberitahu semua orang untuk menemukan Rada. Di sana Kanha memainkan seruling sebagai tarian Rada. Di Gokul, Yasoda berkata, Kana di mana kamu? Nanda menyuruh semua orang pergi mencari Kana. Narad Muni mengatakan Narayan. Rada dan Kana selalu bertengkar satu sama lain sejak mereka bertemu. Dan mengapa demikian dan bagaimana mereka akan menyebarkan cinta? Dewa Wisnu mengatakan mereka berdua saling mencintai sejak awal tapi tidak menerimanya. Pertarungan ini akan menjadi jalan cinta mereka. Brijbanu bertemu dengan petani yang mengatakan kepadanya bahwa dia melihat Rada berlari menuju Gokul. Mereka semua menuju Gokul. Saat Rada dan Kana bermain dan menari, Brijbanu datang ke Gokul dan dia melihat Rada. Semua orang kaget namun takjub. Yasoda dan semua orang datang ke pohon itu dan melihat Kana memainkan seruling dan tarian Rada. Mereka semua bahagia dan tersenyum. Rada tiba-tiba lelah dan Kanha juga lelah. Keduanya mulai jatuh pada saat bersamaan. Brijbanu datang dan memegang Rada dan Yashoda memegang Kana. Kanha bilang, ibu, aku tidak lelah. Gopi dari Barsana ini sudah lelah. Rada berkata kepada Banu bahwa aku tidak lelah ayah. Gora Gokul ini sudah lelah. Mereka berdua pingsan. Di istana Kansa mengatakan hari ini adalah hari ketika putra ke-8 Devaki lahir dan hari ini adalah hari di mana dia akan mati. Kansa mengatakan kita baru saja menunggu selama beberapa tahun tetapi Brahma Raksasa telah menunggu seumur hidup untuk membunuh Wisnu. Brahma Raksasa muncul dan berkata, Narayan. Brahma Raksasa bilang aku akan membunuh Narayan. Di Vaikunta Laksmi berkata, Prabu, Brahma Raksasa ini telah mengambil namamu untuk seumur hidup. Lalu mengapa dia tidak mendapatkan keselamatan dan kenapa dia ingin membunuhmu? Tuan Wisnu mengatakan, Dewi, dia adalah orang yang sama yang meragukan kemurnianmu terhadapku. Dia menyalahkan jiwa murnimu karena tinggal dengan Rahwana. Kemudian dia meminta maaf kepadaku dan menangis. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dan dia akan melakukan apapun untuk melihat Kana mati. Kana bangun dan Yasoda mengatakan, bagaimana kabarmu Kana? Kanha bilang, aku baik-baik saja ibu, tapi Gopi itu, dia mencoba menantangku. Rada juga bangun dan memberitahu Brijbanu bahwa anak laki-laki itu sangat bodoh sehingga dia menantangku. Kana mengatakan pada Yasoda bahwa Gopi itu begitu sombong. Rada mengatakan ayah anak laki-laki itu membual. Dia Gora sombong. Semua orang berkumpul dan Nan berkata, teman Brijbanu, kita telah bertemu lagi. Brijbanu bilang, iya teman. Aku tahu Rada dan Kana punya koneksi karena 5 tahun yang lalu mereka dinamai bersama. Dan Rada membuka matanya hanya saat Kana menyentuh matanya.
Balram mengatakan karena dia adalah gadis Radha yang selalu kamu bicarakan. Dan Radha, dia adalah anak laki-laki Kana yang membuka matamu untuk melihatnya. Radha bilang mengapa aku membuka mata untuk melihatnya. Kana bilang kenapa aku terus membicarakan gadis ini selalu. Semua orang tertawa. Nanda mengatakan Bridge Banu, hari ini kita akan merayakan ulang tahun kedua anak kita bersama. Bridge bilang iya. Kana mengatakan Radha sombong. Radha mengatakan Kana sombong. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.